Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, santriwan dan santriwati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga antum masih dalam keadaan sehat, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga antum dapat menyaksikan rekaman ini dengan sebaik-baiknya. Anak-anakku, santriwan dan santriwati, bahwa anak-anak semua adalah kelompok orang tolabul ilmi, kelompok anak-anak yang sedang berjihad untuk mencari ilmu. Mencari ilmu adalah suatu kewajiban, dan anak-anak sekarang adalah dalam proses melaksanakan kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal ini perlu anak-anak luruskan niat dalam menuntut ilmu. Niat itu sangat penting, karena dari niat itulah tergantung apa-apa yang ingin kamu capaikan. Innamal a'malu binniyat. Begitu sabda Rasulullah SAW yang anak-anak sudah pahami benar. Jadi semuanya tergantung pada niat kita. Luruskan niatmu bahwa kamu mencari ilmu ini adalah melaksanakan kewajiban Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak sekalian, ada beberapa ungkapan yang diungkapkan oleh Al-Imam Al-Junaid yang meninggal tahun 297 Hijrah. Apa ungkapannya? Kam min amalin yatasawwaru bisurati amalid dunya summa yasiru bihusnil niyah min a'malil akhirah. Wa kam amalin yatasawwaru bisurati amalil akhirah thumma yasiru min a'malid dunya bisu'in niyah. Yang artinya, berapa banyak perbuatan-perbuatan merupakan gambaran amalan dunia, tetapi bisa berubah menjadi amalan akhirah dengan lurusnya niat. Dan sebaliknya, banyak sekali amalan-amalan yang merupakan gambaran amalan akhirah tetapi menjadi amalan dunia karena salahnya niat. Maka anak-anakku sekalian, niatmu harus lurus, harus benar dalam tolabul ilmi ini hanyalah lillahi ta'ala. Kemudian anak-anak, menurut Burhanul Islam Al-Zarnuji, penulis kitab Ta'limul Muta'allim wa Turukut Ta'allum, menurut beliau ada 13 komponen dalam memperoleh ilmu. Salah satunya adalah al-wara' fi halil ilmi, yaitu menjaga kesalehan diri di dalam menuntut ilmu. Yang pertama adalah kita harus menjaga, harus menjauhi dari rasa kenyang. Kalau perut kita itu kenyang karena makan terlalu banyak, membuat kita malas mengulangi pelajaran, akhirnya nanti mengantuk, akhirnya nanti tidak paham terhadap pelajaran. Maka makanlah secukupnya, jangan terlalu banyak, karena itu akan melambatkan, membuat kamu mengantuk, kemudian malas mengikuti pelajaran.
Pesan beliau yang kedua adalah agar menjauhi tidur yang terlalu banyak. Kasratun naum. Tidur perlu secukupnya saja. Karena tidur itu untuk melepaskan kelelahan, kepenatan setelah anak-anak berjibaku, bermujahadah, bersungguh-sungguh untuk menuntut ilmu. Maka istirahat dengan tidur secukupnya. Jangan terlalu banyak tidur, di masjid tidur, di kelas tidur, di kamar tidur. Semuanya ini akan membuat kita malas belajar karena waktu kita habis untuk tidur. Yang ketiga adalah kasratul kalami fima la yanfa. Agar anak-anak juga menjauhi banyak ngomong, atau kita istilah sekarang ini ngobrol sesuatu yang tidak bermanfaat. Ngobrol sesuatu yang tidak ada gunanya sama sekali. Karena asiknya ngobrol itu bisa membuat anak-anak keasikan, waktunya habis dan lupa belajar. Kemudian yang ketiga adalah, yang keempat maksud saya adalah at-taharruz anto amil su. Menjaga diri dari makanan pasar. Maksudnya adalah jajanan. Di pondok ini makanan semuanya sudah disiapkan. Insya Allah dengan memperhatikan keseimbangan gizi untuk pertumbuhan dan perkembangan anak-anak semuanya. Kalau anak-anak mengikuti makan yang sudah disediakan pondok, insya Allah tidak butuh lagi jajanan. Sehingga akan menghemat waktumu untuk belajar, menghemat keuanganmu, dan masih banyak hal yang dapat kamu lakukan untuk belajar ini. Kemudian yang kelima adalah ghibah. Jauhilah ghibah, yaitu membicarakan sifat buruk orang lain, sifat buruk teman dan lain sebagainya harus dijauhi. Karena perbuatan ghibah itu sendiri dilarang oleh agama. Kemudian sebagai thalabul ilmi, sebagai penuntut ilmu, pencari ilmu, kegiatan ghibah, ngobrol itu juga akan menghilangkan waktu. Waktu kita itu sama semuanya, 24 jam. Kalau kita banyak gunakan untuk berghibah, ngobrol, membicarakan kejelekan orang lain, habis waktu kita. Maka hindari perbuatan ghibah. Yang keenam, pesan beliau adalah mujalasatu ahlil fasad. Artinya bergaul dengan orang-orang yang suka membuat kerusakan. Maka anak-anak di sini harus pintar-pintar mencari teman yang bisa memberi kita semangat untuk belajar, untuk thalabul ilmi. Karena teman-teman yang mempunyai sifat ingin merusak, sifat malas, itu sangat bisa mempengaruhi kita masing-masing. Maka hendaknya para santri as-salam memiliki sifat yang membangun, sifat yang baik, sifat akhlakul karimah, sehingga bisa saling mempengaruhi untuk kebaikan. Mudah-mudahan nanti anak-anak setelah tiba di Pondok As-Salam ini belajar kembali dengan tatap muka, dapat melaksanakan apa yang telah Ustadz sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Allah menjaga kesehatan kita, memudahkan urusan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.